aku itu sering terbangun di tengah malam, suka cemas gitu. Bunda pernah nggak sih ngalamin ini? Dan juga ada yang ngeluh nih, Bunda aku tuh udah lama sakit lambung, kok nggak sembuh-sembuh ya, ada apa? Kemudian terkait suntik KB itu ada yang mengandung hormon kan, KB itu ada beberapa jenis ya. Aku bakal sharing lagi di sini berdasarkan pengalaman aku. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adepa dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak yang udah hadir di live aku malam ini. Semoga dengan hadirnya aku bisa selalu motivasi kalian, menyemangati kalian, terutama yang lagi berjuang, yang lagi pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kalian tidak sendirian, aku pun pernah ada di posisi itu, jadi tetap semangat untuk berjuang ya. Jangan mau kalah dengan penyakit ini. Penyakit ini hanya sementara ya. Allah memberikan penyakit, memberikan ujian kepada kita karena kita mampu. Jadi jangan mengeluh, karena kalau misalnya kita mengeluh itu pasti makin banyak sensasinya. Jadi tetap dijalani, terus ikhtiar, terapkan 3P-nya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan juga pola tidurnya diperhatikan. Di malam hari ini aku bakal sharing lagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety sesuai dengan pertanyaan kalian. Tadi di awal video ya, di awal live aku ada yang bertanya, Bunda, apakah pejuang asam lambung boleh konsumsi larutan penyegar? Jadi ini aku bahas pertanyaan kalian step by step, jadi simak videonya sampai selesai ya. Nah, jadi kalau misalnya pejuang asam lambung konsumsi larutan itu kira-kira bagus nggak sih? Sebenarnya ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya teman-teman ya, tapi mungkin kakaknya nggak nonton atau belum pernah nonton. Jadi kalau aku nih teman-teman, pada saat panas dalam pengen banget konsumsi larutan itu nggak apa-apa, tapi belinya larutan cap kaki 3 yang air putih, yang botolnya itu agak panjang gitu ya, yang tutupnya kalau nggak salah warna hijau. Kalau aku itu selalu sedia itu ya, dan itu boleh dikonsumsi setiap saat. Tapi kalau misalnya larutan penyegar yang ada sodanya atau yang ada kandungan sodanya, kalau bisa jangan dulu ya, kalau asam lambungnya masih sering kambuh. Kemudian aku lanjut lagi, jawab pertanyaannya Bunda, kalau misalnya kita suntik KB, apakah itu ngaruh dari asam lambung? Karena setelah setiap suntik pasti menimbulkan sensasi. Nah teman-teman, aku juga pernah share KB. Jadi KB ini ada yang mengandung hormon, ada yang enggak. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian pengen KB, pengen suntik ataupun mau pasang IUD ataupun spiral ataupun yang pil, konsultasikan ke dokter. Jadi kita itu nggak bisa memilih ini. Yang penting teman-teman konsultasi dulu ke dokter. Dokter, aku mau pasang KB, tapi aku ini dari riwayat asam lambung, dan pasti dokter akan menginformasikan nggak ada hubungannya sama lambung. KB itu nggak ada hubungannya sama lambung. Karena aku juga dulu selalu dibilangin ya, atau selalu dijelaskan sama dokter, lambung itu nggak ada hubungannya. Dan juga ada yang bilang vaksin COVID itu nggak ada hubungannya sama lambung ya pada saat itu. Tapi aku itu merasa setelah suntik COVID kedua, aku tuh langsung kena GERD, gastritis. Aku nggak tahu ya, mungkin kondisi aku pada saat itu lagi nggak fit, aku langsung disuntik, atau memang dosisnya yang terlalu keras sehingga lambung aku pada saat itu terganggu. Karena setelah 1 minggu aku suntik COVID ya, yang Sinovac kedua itu, aku langsung ngalamin gastritis. Tapi kata dokter nggak ada hubungannya, it's okay, karena kata dokter nggak ada hubungannya. Jadi ya udah aku jalanin meskipun itu lumayan berat ya. Pada saat itu sensasi aku itu 1001 sensasi di musim COVID-19, pada saat itu lagi kesulitan banget ya. Tapi alhamdulillah aku mampu melewati semua itu. Makanya kalian juga harus semangat ya. Jadi KB ini ada yang mengandung hormon. Nah teman-teman, kalau aku pada saat itu pakai KB-nya itu KB yang spiral, jadi itu nggak ada hormon, dan itu cocok sama aku. Karena KB suntik aku nggak cocok. Nah kemudian ini ada pertanyaan juga ya, atas nama Kak John Crespo, Kak, asam lambungku nggak sembuh-sembuh, mohon solusinya.
kenapa sih asam lambung itu nggak sembuh-sembuh. Banyak loh yang ngalamin asam lambung tapi kok bisa sembuh total, bisa sembuh lagi. Tadi juga ada yang nanya, Bunda, asam lambung itu bisa sembuh total nggak sih? Nah, di sini aku bakal jelaskan lagi agar kalian tidak salah paham, dan pastikan sampai akhir, jangan di skip. Nah, kenapa sih asam lambung itu nggak sembuh-sembuh? Kira-kira bisa sembuh nggak sih? Jawabannya adalah bisa. Ya, kata dokter aku bisa sembuh, tergantung dari manusianya. Jadi aku tuh selalu dijelasin panjang lebar sama dokterku, kamu mau sembuh nggak sih? Mau dong. Ya udah, rubah, modifikasi semuanya, dari pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, harus disiplin. Jadi menurut aku pribadi nih ya, karena aku udah sembuh dari asam lambung, meskipun ya pada saat itu luar biasa banget perjuangan aku, tapi kalau saat ini ya, aku tuh kalau mikir-mikir, Masya Allah banget ya sensasi pada saat itu. Aku berjuang di musim COVID-19 sampai endoskopi, USG segala. Alhamdulillahnya bisa aku sembuh, karena ya memang aku pengen sembuh dan aku nggak mau kambuh-kambuh lagi. Jadi pada saat itu aku modifikasi semuanya, aku rubah pola pikir aku rubah pola makan aku. Yang tadinya aku sering baperan, yang tadinya sering telat makan, yang tadinya suka makan berlebihan, jadi saat ini tuh aku disiplin karena trauma, nggak mau kambuh lagi. Jadi caranya, kalau misalnya nih udah nggak ada sensasi, Bun, aku udah 2 bulan nggak ada sensasi, kayak tadi komen ya di video aku udah 2 bulan, Bun, sembuh. Kira-kira kalau misalnya aku mau makan sambal boleh nggak ya? Kalau misalnya aku mau makan ini tuh boleh nggak? Jadi teman-teman, pemulihan asam lambung itu adalah nggak instan, step by step. Kalau misalnya nih udah sebulanan nih ngalamin kayak nyaman gitu, nggak ada sensasi apa-apa, kalian pengen kan akan terus-terus seperti itu, nggak mau kambuh-kambuh, berarti harus terapkan juga pola hidupnya. Jangan udah baik sedikit langsung hantam makan cabai, langsung makan asinan, langsung makan burger, langsung makan junk food dan lain sebagainya. Karena ada yang kayak gitu. Bunda aku tuh sekitar 2 tahun gak makan sambal, jadi dia makan sambal cabai hijau setiap hari, ya kambuh, dan itu sensasinya lebih parah. Aku selalu bilang, luka lama itu akan terasa lebih sakit kalau dia kambuh. Ya benar terjadi. Jadi kalau misalnya kalian pengen sembuh, ya modifikasi pola hidupnya. Kenapa sih masih sering kambuh? Aku itu udah bertahun-tahun, ada kemarin yang 9 tahun, ada yang 6 tahun. Bunda aku udah 6 tahun, Bun, gak sembuh-sembuh. Itu sebenarnya bukannya gak sembuh, dia pernah sembuh, tapi karena dia bandel, karena dia melanggar, dan melanggarnya itu fatal, pasti kambuh lagi. Jadi kalau aku ya, aku tuh selalu introspeksi diri, ini kambuhnya karena apa ya? Oh iya, tadi aku kan makannya berlebihan. Mungkin kalau makan sekali 2 kali berlebihan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya setiap hari aku mau nyobainnya. Dan yang paling sulit dihindari oleh orang-orang itu adalah sambal. Bunda aku tuh nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Sama kayak temanku, aku pernah wawancara yang namanya Mas Ginanjar, dia tuh radang usus, tapi nggak bisa makan tanpa cabai, tanpa sambal, nggak bisa nggak makan asinan dalam seminggu. Akhirnya apa? Saat ini kambuh terus. Itu kalau lagi kambuh, ususnya ada perdarahan, jadi emang seram. Jadi harus disiplin. Kalau pengen benar-benar sembuh total, ya rubah pola hidup. Kalau prinsip aku nih teman-teman, nggak apa-apa deh aku makan apa adanya, yang penting aku sembuh, yang penting nggak ada sensasi-sensasi ini. Karena aku trauma, aku parno ya. Jadi buat kakaknya, ayo terapkan pola hidup sehatnya, makannya diperhatikan, istirahatnya yang cukup, kemudian olahraganya diterapkan, jangan begadang, hindari ngerokok, hindari alkohol, pasti bisa. Banyak yang sembuh loh dengan mengikuti tips-tips dari aku. Karena aku selalu bilang, coba kalian disiplin. Banyak yang sembuh, banyak aktivitas lagi. Yang tadinya udah depresi, trauma, setelah ketemu channel aku ini, mereka sendiri yang cerita, alhamdulillah Bun, setelah ketemu channel ini aku bisa sembuh, bisa aktivitas lagi. Tadinya gak mau keluar rumah, ngurung diri, alhamdulillah setelah ketemu channel ini bisa. Jadi aku tuh sharing berdasarkan pengalaman. Aku gak mau ngada-ngada karena aku juga pernah ngalamin. Mungkin aku gak punya basic kedokteran, gak punya basic kesehatan, tapi aku punya segudang pengalaman gitu ya. Kalau yang masih kambuh-kambuhan, ayo modifikasi pola hidupnya.
Assalamualaikum Bunda, atas nama Rizkon CS. Assalamualaikum Bun, salam kenal. Saya mau nanya kenapa kepala kelayangan, badan terasa berat, jalan juga takut jatuh, badan terasa panas. Itu karena sensasi asam lambung juga keliengan. Jadi asam lambung itu udah naik ke kepala. Gimana caranya? Jadi sensasi asam lambung itu sebenarnya bisa kemana-mana. Jadi caranya jangan telat makan, jangan kecapean, tidurnya harus cukup, pikirannya harus dikontrol. Kenapa? Larinya ke kepala. Biasanya kita banyak yang dipikirin, telat makan, asam lambungnya naik, bergabunglah dengan kepala yang lagi pusing, jadi keliengan. Tapi aku udah gak banyak pikiran Bun, tetap aja kalau misalnya udah telat makan dan lagi pikirannya lagi ruweh kemana-mana, itu pasti langsung muncul. Nggak langsung dirasain pada saat itu. Biasanya, oh ya kemarin aku kurang tidur, kemarin aku kehujanan, kecapean, itu nanti bakal langsung dirasakan ya. Biasanya keesokan harinya atau beberapa hari ke depan, kalau badan kita lagi nggak fit, apalagi kalau misalnya lagi telat makan, pasti ngalamin. Karena pada saat itu aku juga ngalamin, dadanya terasa panas, itu reflux, sensasi asam lambung yang kembali ke esofagus. Ini disebabkan karena apa? Biasanya karena menunya berlebihan, makannya berlebihan, menunya nggak dipantang, habis makan tidur, jadi itu refluksnya, cairan asam lambungnya kembali ke esofagus, nggak dikunyah halus. Kemudian dada terasa panas, jadi konsumsi air putih, suam-suam kuku, habis makan jangan langsung tidur ya. Dan saran aku kontrol pikirannya ya, konsumsi vitamin. Kalau masih sering keliengan, udah istirahat yang cukup, udah jaga pola makannya, bisa konsumsi vitamin kayak B-kompleks, Neurobion Forte yang pink, aku dulu selalu konsumsi itu, ataupun Blackmores, itu bagus ya. Asrina Rafiuddin, Bunda, Assalamualaikum Bun, kenapa ya kalau kebangun tengah malam tuh rasanya selalu cemas dan gelisah? Bunda dulu pernah nggak? Mohon solusinya. Nah, aku tuh dulu sering banget terbangun di tengah malam karena pertama, biasanya aku mimpi buruk ya, kadang langsung cemas banget ya, aku tuh kadang ketakutan. Kemudian yang kedua, biasanya aku sensasinya muncul. Jadi teman-teman, pada saat kalian mau tidur malam, saran aku lakukan yoga dulu atau meditasi atau relaksasi. Kemudian pakaiannya yang longgar aja, jangan yang kencang-kencang, takutnya mengganggu kenyamanan tidur kalian juga. Kemudian pada saat tidur, bantalnya miring ke kiri ya. Pakai 2-3 bantal. Kalau bantalnya agak gede, biasanya aku pakai 2. Kalau bantal aku tipis, aku pakai 3. Jadi kalau misalnya lagi mau tidur malam itu, aku melakukan relaksasi atau meditasi agar pikiran aku tuh fresh, yang tadinya rumit, yang tadinya kemana-mana memikirkan hal-hal yang terjadi di siang dan pagi hari tadi. Jadi aku kalau misalnya udah relaksasi ataupun udah yoga, itu pasti kayak nyaman gitu loh, berasa kayak lagi di pegunungan ataupun lagi dengerin musik-musik, suara-suara air. Dan kalau misalnya lagi gelisah banget, aku kadang dengerin ruqyah atau surah-surah di YouTube, itu bagus, bisa menenangkan pikiran. Aku juga dulu sering terbangun kadang langsung gelisah ya, kadang berdebar-debar. Aku pernah ngalamin dulu. Jadi caranya duduk tenang, kemudian aku kadang ambil air wudhu. Biasanya kalau misalnya udah cemas mau sholat malam aja aku takut. Jadi kadang bangun suami aku, ya udah, jadi kita kadang sholat malamnya dia sholat malam, aku juga sholat malam, agar pikiran kita juga tenang. Habis sholat biasanya aku langsung dengerin kayak surah-surah pendek, ataupun ruqyah, ataupun yasin, sholawat. Itu bisa tidur lagi. Dan jangan lupa minum ya, kalau misalnya pada saat bangun tengah malam itu wajib minum yang suam-suam kuku atau air hangat. Jadi selalu sedia air hangat. Aku dulu punya termos yang segini, jadi kalau bangun tengah malam itu aku langsung ambil air hangat. Dan setelah itu kalau misalnya lagi nggak mau sholat atau lagi cemas, aku duduk aja sambil selonjoran, dengerin musik ataupun apa-apa ruqyah. Habis itu kalau misalnya udah enakan, aku lanjut tidur lagi. Jadi intinya kita itu nggak boleh mendengarkan hal yang aneh-aneh. Agar itu tidak terjadi, ya lakukan hal yang menyenangkan di siang dan pagi hari. Tenangkan pikirannya, lakukan meditasi, olahraga, kemudian yoga, relaksasi, itu bagus, bisa membantu kita tidurnya lebih nyenyak, lebih nyaman, dan pikiran kita lebih tenang.
Kayak gitu ya. Semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bertanya, yang selalu setia nonton video-video aku, yang sembuh selamat ya, semoga nggak kambuh-kambuh lagi dan pemulihannya cepat dan terbebas dari sensasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan buat kalian yang masih berjuang, yang masih pemulihan, tetap semangat, kalian juga pasti bisa. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.